Baik Bapak Ibu, pada hari ini Selasa 26 Januari 2021 sudah merupakan sesi ke-71 LCSC, yaitu Learning Community Science Calculator. Tidak terasa bahwa perjalanan panjang LCSC sudah mencapai di usia 71 minggu. Malam ini kita akan menerima pembelajaran Casio dari pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Jadir MPD. Selamat malam Bapak. Dan beliau adalah dosen matematika FMIPA UNM Makassar yang mulai sejak tahun 1980 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan Casio Master Trainer. Tema LCSC Casio yang ke-71 ini adalah Casio Kaswis sebagai penunjang kemampuan literasi numerasi. Saya Sri Astuti, guru matematika SMK Negeri 2 Sidunjung, Provinsi Sumatera Barat, akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk menjadi moderator pada kegiatan ini. Bapak dan Ibu, nanti 90 menit ke depan Bapak Dr. Jadir akan memaparkan materi dari tema yang sudah ditentukan tadi. Nah, di dalam kegiatan ini akan ada 2 giveaway nanti yang akan disampaikan oleh Bapak dan Bapak dan Ibu peserta bisa melakukan pertanyaan atau diskusi melalui 2 cara, yaitu raise hand dan menuliskannya di kolom chat. Tidak memperpanjang lagi Bapak dan Ibu, kita akan mempersilahkan Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Jadir, untuk memaparkan materi. Kepada Bapak kita persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu, guru hebat. Hari ini tugaskan untuk menyampaikan materi masih kalkulator, tapi dikaitkan dengan kalau yang lalu sudah selesai untuk materi yang lainnya tentang masih kalkulator, masih Casio juga yang lalu. Sekarang kita kembali ke materi yang berikutnya, masih mengenai kalkulator, tentang kalkulator salah satu jenisnya yang kelas FIS. Nah, kita kaitkan dengan literasi numerasi. Saya coba ini mana untuk share screen-nya. Saya share screen-nya. Tadi biodata sudah disampaikan. Ya, berikutnya kita mengambil untuk ini Casio. Saya ambil dengan judul ini, Casio kelas FIS sebagai penunjang kemampuan literasi numerasi. Kita kembali ke pengertian dari literasi numerasi itu sendiri, sehingga bisa kita hubungkan yang bagaimana yang bisa kita manfaatkan kalkulator ini untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika, literasi numerasi dari siswa kita. Ini pengertiannya secara singkat kita katakan bahwa literasi numerasi merupakan pengetahuan dan percakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk pemecahan atau memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, lalu menginterpretasikan hasilnya untuk memprediksi dan mengambil suatu keputusan. Jadi di sini kita bisa melihat secara langsung bahwa kita mulai menginterpretasi dulu apa informasi-informasi yang ada, kemudian kita memodelkan atau kita memilih bagaimana cara memasukkannya atau menggantikannya atau memodelkannya dalam bentuk
kalimat matematika atau model matematika diselesaikan secara matematis, kemudian diinterpretasi kembali hasil yang diperoleh. Nah, namun demikian untuk literasi numerasi ini masih dibatasi secara khusus yang dapat kita artikan sebagai kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun kadang-kadang kita masih banyak yang belum paham betul konsep tentang bilangan itu sendiri dan juga tentang keterampilan operasi hitung yang kadang-kadang masih agak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ya, karena itu kita coba bagaimana menggunakan kalkulator kelas ini untuk menyamakan persepsi kita tentang aturan-aturan dalam operasi itu. Ya, karena namanya operasi itu, maka berarti yang akan digunakan hanya bilangan. Yang bukan bilangan tidak bisa digunakan operasi itu. Yang berikutnya menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita, mengapresiasi dan memahami informasi yang dinyatakan secara matematis. Itu adalah secara sederhana kita artikan seperti itu, sehingga prinsip dasarnya itu dia bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena memang kita sebaiknya artinya mengaitkan dengan kondisi atau dengan kenyataan atau situasi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja harus diselaraskan dengan cakupan matematika dalam kurikulum. Dalam hal ini, yang masih berlaku di negara kita adalah kurikulum 2013. Kita tinggal menunggu apakah bagaimana untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Artinya bukan mengganti, tapi biasanya adalah untuk mengembangkan kurikulum ini lagi. Bagaimana bentuknya kita belum tahu. Kemudian saling tergantung dan memperkaya unsur-unsur literasi yang lain. Karena bukan cuma literasi matematik numerasi saja, tetapi ada yang dari bahasa ataupun sosial dan yang lain-lainnya. Keterampilan numerasi itu sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan kita, baik di rumah, di pekerjaan, dan juga di masyarakat. Karena itu, ya memang keterampilan numerasi bukan hanya kita sebagai guru ataupun anak-anak sebagai siswa, tetapi masyarakat juga dibutuhkan keterampilan numerasi ini sendiri. Ya, karena banyak informasi-informasi yang kita dengar yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau bilangan-bilangan, namun kadang-kadang orang tidak bisa menginterpretasi apa maknanya itu dan seterusnya. Ya, seperti yang sekarang ini banyak dikemukakan atau kita dengar setiap hari bahwa yang positif dengan COVID ini semakin banyak. Artinya dikatakan malah dalam bentuk angka-angka. Ada sekian ribu di provinsi ini, sekian ribu di provinsi ini, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang juga kita tidak bisa memaknai karena tidak diberikan berapa yang dites dan berapa yang positif. Sehingga kalau yang dites adalah 1000, yang positif 10, tentu saja seharusnya akan berbeda dengan yang dites 100 dan yang positif adalah 5, dan berbeda itu. Tapi biasanya yang dimunculkan adalah hasil terakhirnya tanpa disebutkan bagaimana besarnya atau banyaknya yang diambil. Ya, dalam statistika biasanya kita berbicara tentang adanya populasi dan sampel. Numerasi itu dibutuhkan dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Namun permasalahannya yang kadang-kadang kita hadapi adalah dalam penyelesaiannya sering tidak teratur. Memiliki banyak cara untuk penyelesaian. Tidak ada penyelesaian yang tuntas dan berhubungan dengan non-matematis. Ya, agak beda lah dengan matematika yang kita pelajari di sekolah. Sering yang kita selesaikan dengan menggunakan sistem-sistem yang tertentu yang sudah terstruktur dan kadang hanya dengan satu cara atau kita menyebutkan cara-cara tertentu saja. Penyelesaiannya biasanya selalu sampai di akhir.
Sedangkan numerasinya sendiri, literasi numerasinya biasanya tidak atau hanya kita tinggal menyambung. Yang berikutnya, karena itu numerasi itu membutuhkan pengetahuan matematika yang sesuai dengan kurikulum. Namun pembelajaran matematika itu belum tentu membutuhkan numerasi. Jadi di sini karena kita melihat bahwa numerasi itu sebenarnya adalah himpunan bagian atau bagian dari matematika. Karena dalam matematika itu jelas dalam dasar-dasarnya menggunakan numeral atau bilangan-bilangan dalam pembelajarannya. Literasi numerasi merupakan keterampilan individualitas dalam mulai ada 3 langkah di sini kita merumuskan, mengaplikasikan, dan hasil dari perhitungan itu kita menjelaskan kembali ke dalam berbagai situasi sesuai dengan konteks apa yang dijelaskan. Ini meliputi nalar matematis dan keterampilan penggunaan konsep, proses, fakta, dan fungsi matematis dalam mendeskripsikan, menafsirkan, dan memprediksi fenomena. Literasi numerasi itu merupakan seperti yang saya katakan tadi, bagian dari matematika, bersifat praktis, berkaitan dengan baik kewarganegaraan, profesional, rekreasi, kultural, dan sebagainya. Dan beririsan dengan literasi-literasi yang lainnya. Seperti ini kalau kita melihat ruang lingkup dari literasi numerasi itu matematika secara umum besar. Literasi numerasi ada di dalamnya yang menyangkut bilangan, operasi dan penghitungan, pengolahan data, geometri dan pengukuran. Jadi yang lain-lainnya masih banyak yang belum dimasukkan di dalam sini karena memang literasi numerasi ini merupakan bagian dari matematika, dari literasi matematika. Seperti pada tabel ini, kita bandingkan dengan apa yang tercakupan matematika dalam kurikulum 2013. Mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat, ini masuk pada bilangan, menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Ini kadang-kadang masih banyak yang juga melakukan kesalahan-kesalahan dan ini masuk pada bilangan. Mengenali dan menggunakan pola dan relasi ini masuk juga di bilangan juga pola-pola bilangan, relasinya masuk pada aljabar. Menggunakan penalaran spasial terutama pada ukuran. Menggunakan pengukuran geometri dan pengukuran juga, walaupun di sini kadang-kadang pada geometri itu kita juga di samping menggunakan geometrinya sendiri, kadang-kadang dalam pengukurannya atau perhitungannya, kadang-kadang kita menggunakan trigonometri juga. Karena kalau kita berbicara geometri, terus sudah termasuk juga sudut-sudutnya masuk. Dan kalau sudah menghitung, kadang-kadang kita akan melibatkan trigonometrinya. Menginterpretasi informasi statistik. Informasi statistik apa yang muncul, itu masuk pada pengolahan data. Di situ ini banyak sekali. Nah, di sini kalau kita melihat apa yang ada di sini, semuanya ada dalam menu-menu kalkulator kita yang kita akan pakai di sini. Menu-menu kalkulator di sini ada lebih 10, mulai dari 1 sampai A, B, 19, ada 11-nya. Ini semuanya kita bisa gunakan untuk ini, walaupun kadang-kadang ada misalnya bilangan irasional yang kompleksnya, ya tapi pada umumnya ada, makanya kita menggunakan menu ini hanya bisa kita gunakan lebih banyak untuk pelatihan sebelumnya untuk memahami konsep-konsep ini tadi, dan kita arahkan pada penggunaan pola-pola atau mengeksplorasi sehingga kita dapat menemukan suatu pola-pola tertentu. Kalau lintas kurikulum dengan yang lain, ada dengan IPA, IPS, ada dengan bahasa, sejarah, seni, PJOK, PKN, dan sebagainya. Di sini, kondisi-kondisi yang ada di sini sehari-hari kita biasanya mendengar, dan banyak dinyatakan dalam bentuk bilangan-bilangan atau dalam bentuk angka-angka. Bagaimana untuk menggunakannya atau memaknai hasil-hasil itu, maka perlu dibutuhkan suatu literasi numerasi.
Misalnya saja seperti ini, ada 40 orang yang akan bertamasya diangkut dengan minibus yang memuat 12 orang. Jika sebuah tempat duduk hanya boleh diduduki oleh satu orang saja, maka dibutuhkan berapa minibus. Ya, kalau kita menggunakan pembagian, maka 40 dibagi dengan 12, itu kita akan mendapatkan hanya berapa ini? 3, tetapi kan ada hanya 36, berarti masih ada sisa 4 orang. Apakah hanya 3 bus? Karena di sini ada persyaratannya hanya bisa diduduki oleh satu orang saja. Kalau kita menggunakannya dengan menggunakan pecahan 40 dibagi dengan 12, kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 3, berapa ini? 4 per 12 sepertiga, 33 ya. Ya, walaupun hanya 0,33 yang kalau kita perhitungan, kalau pembulatan biasanya kurang dari 5 dibulatkan 3 saja, namun dalam kondisi kehidupan sehari-hari saja tidak seperti itu maknanya. Maka walaupun sisanya 2 orang saja, tetap digunakan yang tambahkan 1, tetap harus ada 1 mobil lagi, 1 bus lagi untuk bisa mengangkut secara keseluruhan. Demikian pula dalam perbandingan ini menyangkut tentang pertidaksamaan, yang berarti kan lebih besar, atau kita mengatakan bahwa minimal berapa dan seterusnya. Karena itu di sini kalau dikatakan berapa minimal bus yang akan digunakan, tentu saja minimal berapa kita harus bulatkan ke atas. Dan ada kata maksimum berapa, maka itu biasanya kan kita menggunakan atau pembulatan ke bawah. Demikian pula dengan pembagian bersisa. Ya, ini semuanya kan kita bisa lihat, semuanya bisa digunakan atau kita menggunakan alat-alat hitung untuk latihan-latihan hal-hal yang semacam ini. Sebagai contoh yang saya ambilkan di sini, ini saya cari di buku-buku di internet. Misalnya ini mengenai terumbu karang. Hubungan antara panjang dan tinggi seperti ini dinyatakan dalam bentuk fungsi Y sama dengan 0,75 X kurang 0,5. Ya, salah satu soalnya di sini, berapakah panjang terumbu karang yang tingginya 4 mm? Nah, tentu saja tingginya di sini adalah X, sementara Y-nya itu menunjukkan panjang. Karena disitulah bagaimana memaknai yang ini dan bagaimana untuk memasukkan nilai-nilai yang ini masuk pada fungsi. Ya, bagaimana untuk penggunaan kalkulator, kadang-kadang kalau kita pikir tidak dibutuhkan, tetapi untuk bisa lancar, maka biasanya orang latihan-latihan dengan menggunakan alat-alat hitung atau perhitungan-perhitungan yang biasa. Ya, karena itu di sini yang kita perlukan. Kalau kita menggunakan kalkulator, latihan-latihan di kalkulator, ya kan kita gampang sekali untuk masukkan yang ini, tetapi yang penting adalah bagaimana, kenapa didapat sekian, kenapa didapat 26,63, 29,50, 29,59 atau yang lain-lainnya, mengapa, dan apa artinya itu sendiri. Bagaimana kalau ininya bertambah 10 mm misalnya, apa artinya itu? Artinya kan berarti setiap penambahan, artinya persamaan yang ini 0,75X, setiap penambahan 1X ini, itu Y-nya akan bertambah sebesar 0,5 mm. Ya, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin diambil, yang kalau kita pikir, apalagi kalkulator untuk menggunakan yang ini, tidak begitu banyak manfaatnya. Tetapi kita melihat di mana letak manfaatnya sebelum masuk mengerjakan soal-soal semacam ini. Untuk bentuk-bentuk yang lain, seperti pada bentuk statistika, di sini juga mengenai fungsi juga. Ini adalah fungsi kuadrat. Fx sama dengan 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7. Ini x-nya mulai dari 0 sampai ke sini. Kemudian bagaimana memprediksi dan seterusnya. Ini x sama dengan 0 itu di tahun 2000 di sini. Dan seterusnya, kalau kita melihat bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ada muncul. Banyak pengguna telepon seluler, ini lain lagi ya. Telepon seluler
di Indonesia pada tahun 2005. Kan berarti bisa kita melihat di sini, di grafiknya, karena seluler adalah yang warna biru, ini sekitar di mana, tetapi ini agak rumit juga, sehingga untuk mendapatkan hasil yang tepat, maka kita larinya ke fungsi fx sama dengan 1,3 x kuadrat tambah 1,6 x tambah 3,7, di mana x-nya itu adalah 5, karena x-nya sama dengan 0 itu adalah tahun 2000. Jadi kalau 2005 berarti x-nya sudah sama dengan 5. Tentu kita kadang-kadang jangan terkecoh di sini, tetapi tentu saja karena grafik-grafiknya yang ini agak sulit dibaca, maka kita harus tahu juga dengan bagaimana untuk mengganti nilai x itu dengan nilai-nilai yang ada di sini pada sumbu-sumbu itu. Kecuali kalau hanya diprediksi kira-kira berapa, tentu itu lain lagi maknanya. Ya, kalau pertanyaannya seperti yang di bawah ini, banyak pengguna telepon seluler Indonesia pada tahun 2005 adalah, maka ini kita harus menghitung secara langsung, kita harus menggunakan fungsi yang tadi. Nah, sama dengan yang ini. Pengguna telepon seluler Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun titik dan seterusnya. Ini kita akan menghitung kapan, maka kita akan bisa melihat dari kurvanya ini dulu, 78,6. Ini kan akan ada di bagian atas ini tadi. Atau dengan penyelesaian dari suatu fungsi kuadrat, di mana nilai y-nya fx-nya diganti dengan sekian, kemudian kita akan mencari nilai dari x berdasarkan persamaan kuadrat ini tadi. Tetapi kalau kita ingin menaksir di sini tadi, maka kira-kira di tahun ke berapa itu dia akan mencapai ini tadi. Ya. Oke. Itu antara lain. Di sini hanya contoh-contoh soal. Berdasarkan grafik di atas bagaimana kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Jadi kita hanya melihat tidak banyak menggunakan perhitungan-perhitungan. Berdasarkan data sensus penduduk tahun ini juga seperti itu. Ini kaitannya dengan penduduk. Kemudian akuarium yang berukuran 90 kali 30 kali 60 cm. Berapa volumenya? Tentu saja hanya menggunakan operasi itu perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Jadi matematika tadi dibutuhkan dalam penggunaan operasi-operasi itu seperti tadi untuk literasi matematika, bukan perhitungan-perhitungan yang rumit. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Ya, pertanyaannya, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan pertandingan tendangan penalti siapa? Maka kita bisa melihat di sini banyak tendangan, kemudian banyak tendangan yang sukses. Apa yang kita pakai di sini? Maka kita harus lari ke peluang, karena pertanyaannya adalah yang mempunyai peluang terbesar. Peluang, tentu saja kita harus tahu konsep peluang adalah seperti bagaimana. Yang ini juga untuk menentukan kotak-kotak menjadi blok-blok untuk alat peraga di kelas. Sebagai contoh pada gambar berikut dapat dilihat suatu blok yang terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3x2 x 2. Tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak yang dapat dibuat. Di mana untuk menentukan yang ini? Tentu banyak sekali yang kita bisa lihat, maka kemampuan spasial dari siswa-siswa dibutuhkan. Ya, kebutuhan di kalkulator, kelas kita mempunyai fungsi, salah satu tombolnya adalah untuk mencari faktor-faktor dari 24 itu. Berapa faktor-faktor persekutuannya, bukan persekutuannya, faktor-faktor atau pembagi-pembaginya. Kemudian soal skor kuis. Ada 10 kuis matematika yang diadakan pada semester ini. Nilai dia
Untuk 9 kuis matematika yang telah diadakan adalah sebagai berikut. 98, 94, sampai terusnya. Jika skor tertinggi yang mungkin pada kuis terakhir adalah 100, mungkin kalian mempunyai rata-rata skor 95, ya, tuliskan alasannya. Ya, kan banyak cara untuk menyelesaikan. Bisa juga diselesaikan ini, kemudian ditambahkan 100, jumlahkan, tambah 100, baru dibagi dengan jadinya pembaginya jadi 10. Atau kadang-kadang yang paling cepat juga, ya dibandingkan saja. Kalau kita jadikan di sini, misalnya 98, hanya lebih 3. Masukkan di sini 94, tinggal lebihnya 2. Masuk di sini, masih kurang, dan seterusnya. Ya, mungkin kita katakan tidak mungkin, karena ini ada 82, ada 86, dan 95. Ya, atau mau hitung langsung, walaupun seperti itu, bisa kita lihat. Sama dengan ini juga tadi, ada fungsinya juga, D sama dengan 0,8 akar dari D kurang 2 dengan B lebih besar dari 2. Ya, ini fungsinya hanya saya tunjukkan saja. Ini mengenai segitiga Sierpinski 1, kemudian di sini tahap keduanya segitiga yang warna hitam ini menjadi 3. Di sini sudah menjadi berapa, ini sudah menjadi berapa, dan seterusnya. Ini merupakan pola-pola bilangan yang bisa mungkin dengan kalkulator kita bisa menyebutnya ini sama-sama sama saja dengan kali 3, kali 3, kali 3, dan seterusnya. Pada tahap kelima tinggal dikali 3 lagi, dan seterusnya. Ya. Sama saja dengan ini. Ini sekolah akan membuat lahan parkir yang memiliki panjang 11,88 dan lebar 5,18 meter. Lahan parkir tersebut direncanakan akan dipasangi paving block seperti gambar di atas. Jika untuk satu persegi diperlukan 60 paving block, berapa banyak? Ya, ini kan hanya aplikasinya ke luar saja, perkalian saja. Ini permainan-permainan yang ditanyakan juga hanya kemungkinan, berarti kan peluang lagi yang dicari. Kalau di sini, ini ada rumusnya juga yang sudah digunakan. Tentu saja bisa kita menggunakan bagaimana menghitung satu-satu, sehingga kita bisa melihat seperti pertanyaan, siapa yang berhasil memperoleh predikat terbaik dari 3 orang ini tadi, tinggal dimasukkan nilai-nilainya ke sini. Ini dalam statistika, hanya banyak beras. Perbandingan paling sederhana antara beras baik IR46 dan wangi adalah ini yang terjual, ya. Yang terjual berarti hanya dibandingkan saja antara dua, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Ini ke geometri, ke spasial ke lagi sini. Tidak ada masalah. Ini menyangkut geometri, tapi kita akan menggunakan trigonometri. Lebar danau yang akan diukur di sini adalah berapa di sini, kan kalau sudah digambarkan seperti ini sudah tidak jadi masalah lagi. Jumlah penduduk di sini, pertanyaannya di sini, setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Ya, kita tinggal melihat di sini apa alasannya, apakah dihitung semuanya. Kalau dihitung semuanya ya mungkin kita agak lama, tapi di sini ada perempuan dan ada laki-laki. Kemudian di sini totalnya memang Sleman lebih banyak, dan kalau dilihat laki-laki perempuannya lebih banyak daripada di Sleman, maka peluangnya memang akan lebih besar untuk perempuan. Semuanya dia lebih besar dari pertanyaan ini. Ya, sama dengan ini semuanya pertanyaan-pertanyaannya. Maka yang kita ambil terutama di sini pada lebih banyak pada bilangan, karena akhirnya kita akan lari ke bilangan, karena untuk numerik itu sendiri kemampuan numerik atau literasi numerik yang kalau kita lihat mulai dari bilangan kompleks, bilangan real terbagi atas 2 lagi, real, rasional, irasional. Rasional ada bulat dan ada pecahan.
atau pecah. Bulan ini kita ambil negatif, 0 dan positif, walaupun yang lain-lain juga ini tadi ada negatif ya, bilangan pecah juga ada yang negatif, irasional juga ada yang negatif. Ini kemudian yang positif itu kadang-kadang kita sebut sebagai bilangan asli yang terdiri lagi atas 3 bagian, ada bilangan prima, bilangan 1 dan komposit. Nah, di sini kita bisa pakai semuanya, apalagi kalau bilangan-bilangan di sini ya di kalkulator kita semuanya bisa. Dan juga yang perlu dipahami adalah mengenai operasi itu dan tingkatan-tingkatannya mana yang akan kita gunakan. Misalnya operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, penarikan akar. Pemangkatan itu juga yang inversnya juga ada penarikan logaritma. Itu tingkat 1, tingkat 2 untuk perkalian pembagian, tingkat 3 untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau kita menggunakan tanda kurung ini, kalau tanpa tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka semuanya yang dikerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Yaitu yang kita pakai. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah sifat-sifat dari masing-masing operasi itu tadi. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, penarikan akar, dan penarikan logaritma. Ini perlu dengan menggunakan kalkulator, anak-anak bisa mencoba untuk mengeksplorasi kebenaran dari sifat-sifat operasi itu sendiri. Sebagai contoh di sini, ini kita sudah bisa mulai. Sini. Seperti ini. 6 bagi 2 kali 3, 6 bagi 2 kurung 3, 6 bagi sekian, ini dan seterusnya. Semuanya tentu saja kita bisa menggunakan kalkulator. Tapi disarankan gunakanlah kalkulator ilmiah, scientific kalkulator. Karena kalau kalkulator yang bukan saintifik biasanya atau kadang-kadang berbeda hasilnya. Ini pun juga kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah kalau kita menggunakan kalkulator-kalkulator yang berbeda, tetapi kita harus pelajari kalkulator itu bagaimana settingnya. Ya, misalnya, kalau yang di atas ini, 6 bagi 2 kali 3, saya kira semuanya bisa, yaitu karena kali dan bagi itu tingkatannya sama, maka di situ aturannya adalah yang tingkatannya sama, yang mana yang duluan ditulis, itulah yang duluan dikerjakan. Bagaimana dengan yang ini? 6 bagi 2 kali 3. Wah, ini kadang-kadang, tetapi kalkulator kita akan memberikan caranya kalau dia menyelesaikan dan mendapatkan sesuatu yang kelas visi itu akan menunjukkannya bahwa seperti inilah yang dia cari. Saya coba kita menggunakan, saya munculkan kalkulatornya. Ini misalnya, kalau kita mengambil yang pas 6 bagi 2 kali 3 tidak ada masalah. Hasilnya di sini adalah 9. 9. Tapi kalau kita ambil yang di bawah sini, 6 bagi 2 kurung 3. Nah, ini kan buat kita ini kan kadang-kadang mana ini? Apakah bagi dulu atau kali dulu? Karena 2 kurung 3 di sini kan sama saja dengan ini. Kalau kalkulator kelas FIS akan memberikan berapa yang ini? Ya, kita coba cek saja di sini. 1, karena ternyata maksudnya di sini selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini tadi. Kita ubah. Yang ini tadi otomatis kalkulator itu dia akan mengubah bahwa yang dia maksudkan di sini adalah seperti ini. Ya, karena itu akan maknanya kalau ditulis seperti yang di atas ini. 2, misalnya kita akan tuliskan 6 dibagi dengan 2 kurung kali ya, kali kurung 3. Berapa hasilnya yang ini? Nah, kita cek saja dulu. Apakah sama dengan yang di atas? Ya 9, karena dia akan selesaikan
sesuai dengan urutan-urutan yang ini tadi, yaitu pembagian dulu baru perkalian. Kalau yang ini tentu hasilnya 1, demikian pula untuk perkalian-perkalian yang lainnya ini tadi. Ya sama yang ini. 3/6 kali. Izin Pak Jadir nyela, maaf. Ya, silakan. Kelasnya tidak nampak di kami Pak Jadir. Bagaimana? Tidak nampak ya? Kelasnya emulatornya tidak nampak. Tunggu dulu ya. Harus gimana ini di share juga ya? Pak Jadir bisa klik yang 11 itu ada sebelahnya apa namanya, sebelah kirinya apa itu ya, sebelah kirinya present, sebelah kirinya apa itu namanya Pak present, aku lupa namanya, slideshow paling pojok bawah itu, jadi di bagian reading view Di sebelah kirinya ya. ya, seperti itu sebelah kanannya Bapak, sebelah kanannya kursornya Bapak, nah yang itu tuh betul. Ini. Kejauhan Bapak. Bukan. Di situ ada slideshow itu ya, saya arahkan sedikit Pak. Ke kiri sedikit. Nah, kirinya persis tombol kirinya. Nah, diklik coba Pak. Ya. Baik. Oke, itu bisa dipersempit layarnya Bapak. Oh, gitu. Bisa dipersempit. Nah, jadi slideshow itu bisa diperkecil. Oke, tadi dia belum bisa ya diperkecil pakai panah, pakai apa namanya ya, kursor. Bukan sih, sebentar, itu masih full screen Pak. Sebentar, masih full ya. Sebentar, saya coba izin sharing screen ya Pak, biar bisa memandu ya, maaf. Ya. Sebentar, saya izin sharing screen Pak Jadir ya. Iya, silakan. Padahal dulu seperti ini selalu ya. Sebentar, saya coba untuk jadi sudah nampak di Bapak ya? Iya. Bagian yang ini tadi ada reading view. Mouse saya terlihat ya Pak? Kan diklik gini. Diklik seperti ini bisa kita perkecil dengan yang ini nih. Nah, yang bagian ini Pak. Nah, di bagian ini kan bisa diperkecil, setelah itu kita bisa atur. Nah, ini berarti bisa ke apa namanya, ke samping ke sini. Setelah itu emulatornya bisa kita taruh di sampingnya. Nah, begini berarti kan nampak kanan kiri semua. Begitu Bapak? Iya. Oke, cari coba ya. Baik, sebentar saya stop sharing dulu. Sebentar. Oke, silakan Bapak. Atau gimana ya? Silakan Bapak sharing screen. Sharing ya. Oh ya. Bapak share screen dulu. Ya. Setelah itu, nah di reading view diklik dulu sebelahnya itu, sebelahnya slideshow, sebelah kirinya slideshow. Oke, diklik. Oke, nah setelah itu diperkecil, minimize yang sebelahnya tanda silang. Oke, klik. Ini sudah ya? Oke, nah itu bisa diaturkan besar dan kecilnya reading view-nya. Terus emulatornya bisa diklik. Akan ada emulator di sampingnya.
Oke, ini sudah emulatornya sudah bisa ya. Sudah bisa, Oke, tinggal sekarang sudah. emulator. Ya, tinggal emulatornya diklik aja. Emulatornya belum kelihatan ya, sudah kelihatan. Emulatornya di saya belum, di Bu Sri sudah nampakkah Bu Sri? Iya, Belum, coba Pak, gimana itu? emulatornya belum kelihatan, emulatornya. Belum ya? Ini Belum, Pak. emulatornya di apa lagi? Ya, Oh, gitu. Oke. di apa lagi emulatornya ini Pak? Move. Emulatornya Bapak tinggal masuk ke desktop aja, diklik 2 kali di shortcutnya. Iya. Oh, atau mungkin tadi Bapak share-nya share PowerPoint atau share screen ya, saya kurang paham nih. Karena di kami munculnya, oh betul-betul. Jadi ada sedikit yang mungkin saya perlu pandu sehingga muncul semuanya. Pak Jadi, ulangi dulu, stop sharing dulu, saya pandu. Saya stop dulu semuanya ya. Ya, stop dulu semuanya. Iya, share screen-nya di stop dulu. Oke, di stop dulu semua. Mana ini belum muncul ini. Saya keluar dulu Di semuanya. bagian atas Bapak, di bagian arahkan mouse ke atas akan muncul stop Oh sharing. ya. Stop sharing. Ya. Sudah. Diklik dulu. Microsoft stop ya, oke. Oke. Setelah itu Bapak klik share. Ya, share dulu. Klik share. Di situ kan ada muncul share apa aja Pak pilihannya. Ada yang PowerPoint. Kalkulatornya belum muncul. Saya munculkan Bukan, jadi, kalkulatornya ya. Ketika Bapak, sebentar, saya ambil ke presenter ke saya dulu aja. Jadi ketika Bapak klik share, Bapak kliknya yang paling atas, yaitu screen 1. Sebentar, saya kembalikan ke Bapak, presenternya. Jadi Bapak klik share, setelah itu yang paling atas ada tulisan screen 1. Share, screen my file. Nah, Bapak klik share, setelah itu screen 1. Bukan kalau PowerPoint berarti yang muncul di kami hanya PowerPoint aja. Tunggu dulu ya, atau application. Bukan aplikasi, yang paling atas biasanya Pak, ada screen 1. Enggak muncul ya. Oh ya, screen, my screen ya. My screen betul, my screen betul. Iya. Nah, ini betul kalau ini Pak. Nah, kalau ini baru PowerPoint Bapak buka, terus dengan apa namanya kalkulator bisa double dengan cara tadi reading view-nya diklik. Silakan Bapak. Ini harusnya udah muncul di kami semua. Silakan. Saya kalkulatornya dulu. Ini sudah ada ya. Sudah. Ini kalkulatornya dibuka sekarang akan muncul di sampingnya. Kalkulatornya. Siap. Oke. Baik, sudah muncul di kami semua. Silakan Bapak dilanjutkan. Oke. Oh, berarti yang tadi sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai dari sini tadi bahwa ini latihan-latihan yang saya katakan bahwa kalkulator yang perlu kita pakai untuk anak-anak latihan itu adalah kalkulator ilmiah. Yang kita punya di sini salah satunya adalah yang kelas FIS. Kelas FIS ini sudah disetting yang sebagaimana yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau ada yang membingungkan, maka biasanya dia akan ubah. Misalnya di sini saya ulangi, 6 dibagi dengan 2 kali 3, otomatis sesuai dengan urutannya tadi, bahwa 6 bagi 2, 3, kalikan 3 adalah 9. Kemudian yang kedua juga yang ini, 6 dibagi dengan 2 kurung 3. Karena di sini kurung dengan kali itu biasanya kita katakan sama. Bagaimana hasilnya di sini adalah 1. Ternyata yang di sini tadi, yang untuk ini 6 bagi 2 kurung 3. Dia selesaikan dulu yang ada dalam kurung dengan catatan bahwa dia memberikan penjelasan kepada kita
kalkulator ini bahwa yang diselesaikan adalah perkalian dengan tanda kurung tadi yang tidak ditulis. Kalau kita menginginkan seperti yang di atas, maka seperti inilah. Namun demikian tetap dia menjelaskan kalkulator kita seperti ini caranya dia menyelesaikan. Ya, beda dengan yang kedua ini, 6 bagi 2 kali 3, maka dia akan selesaikan tetap yang ada di dalam kurung dan menghasilkan 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang di bawahnya. 6 bagi 3 kurung 3 kurang 1. 3 kurang 1. Maka akan muncul seperti ini. Perkalian dulu, karena itu dalam kurung diselesaikan, itu 2, kemudian 3 kali 2, karena di sini tidak ditulis tanda kali, ya selesaikan seperti yang di atas tadi. Maka hasilnya adalah nanti sama dengan 1. Ya. Dia akan memberikan penjelasan di sini bahwa dia selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Ada kalkulator yang lain kadang-kadang dia tidak menyelesaikan langsung seperti ini. Nah, mungkin saja seperti kalkulator yang ada di handphone kita, itu barangkali dia akan memberikan hasil sama dengan 6 bagi 3 dulu, kemudian dia akan kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 4. Ya, akan beda itu yang kita bisa pakai. Tapi hati-hati juga, walaupun di kalkulator yang ada di handphone kita itu adalah kalkulator ilmiah juga, tetapi kadang-kadang ada agak beda juga di situ hasilnya. Misalnya kita mencoba yang lalu kita biasa disebut bermain di situ, bahwa ternyata kalau kita tulis dalam bentuk persen, 50% ditambah dengan 50%, di kalkulator yang ada di handphone kita itu akan muncul sama dengan 0,75. Padahal kan mestinya kalau kita tulis seperti itu, 50% kalau di kalkulator ini jelas, mana persennya ini, akan muncul hasilnya adalah 1 atau 100% kalau kita terjemahkan kembali. Ini ada persennya, 50%, akan ditambah dengan 50%, akan menghasilkan hasil sama dengan 1 untuk ini. Ya, tapi di kalkulator yang ada di handphone kita, yang ada di sini, itu yang tertulis 50% tambah 50% hasilnya adalah 0,75. Karena cara menghitungnya ternyata dia mengambil lagi 50% dari sini baru dijumlahkan sehingga 0,75 yang muncul. Itulah yang perlu kita hati-hati dalam penggunaan kalkulator-kalkulator yang kita pakai untuk latihan-latihan dalam menambah keterampilan siswa kita atau kita sendiri dalam perhitungan-perhitungan atau dalam operasi itu. Dalam soal yang seperti ini, 6/2 ya, 6 bagi per 2/3 kurang 3. Tentu saja ini hasilnya adalah berapa? Ini kalau kita bandingkan yang perlu kita perhatikan karena kita biasanya pakai juga untuk kelompok kita ini adalah ya minggu lalu itu apa ya yang sebelumnya kelas PET ya. Yang kelas PET itu bisa nanti coba bahwa dia akan memberikan suatu hasil. Sementara kalau kalkulator kita yang di sini ya sesuai dengan aturan bahwa dia selesaikan dulu yang di bawah ini sebagai penyebut, selesaikan dalam kurung 3 kurang 3 adalah 0. Maka 2 bagi 0 sudah error di sini, sudah tidak didefinisikan. Sehingga ya bentuknya seperti itu. 6 dibagi dengan bagi lagi 3 kurang 3 kurung 3 kurang 3. Kemudian kita ambil hasilnya berapa, tentu akan error di sini, mati error, karena pembaginya di sini adalah 0. Tetapi pada kelas PET itu ternyata dia akan pakai bahwa A per B dibagi dengan C per D akan dibalik yang di bawah diperkalikan. Maka dia akan mengalihkan hasilnya adalah 0. 6/2/3 kurang 3 akan sama dengan 6 kali
3/2. 3 kurang 3 per 2. 3 kurang 3 adalah 0. 0 per 2 maka akan memberikan hasil sama dengan 0. Yang tentu saja tidak sesuai dengan aturan-aturan yang di sini. Ini sebagai koreksi juga untuk yang kalkulator yang kita gunakan untuk kelas PET yang sebelumnya bulan lalu kita gunakan itu. Untuk seperti ini lagi, akar dari X kuadrat yang lalu itu sudah menyebutkan persyaratan-persyaratan untuk pemangkatannya, untuk eksponen dan penarikan akar itu. Bahwa ini hasilnya, bagaimana hasilnya yang ini? Apakah sama dengan X? Bagaimana kalau X-nya diganti dengan 2 misalnya? Maka hasilnya 2. Bagaimana kalau X-nya diganti dengan negatif 2? Dan seterusnya. Itu kita bisa latihan-latihan eksplorasi di kalkulator kita ini sendiri. Misalnya kita pakai di sini. Akar dari 2/2. Ya tentu hasilnya adalah 2. Bagaimana kalau kita menggunakan akar dari negatif 2/2? Ya hasilnya error juga, tidak bisa. Bagaimana kalau kita menggunakan akar dari kurung negatif 2/2? Ini adalah 2 dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menggunakan, karena kadang-kadang di situ A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Kadang-kadang di sini bagaimana kalau kita ambil negatif 2/2, kemudian akar ini dijadikan per 2, maka hasilnya juga adalah 2. Atau bagaimana? Apakah sama bisa menggunakan ini? Negatif 2 pangkat 2, kemudian kita bisa gunakan lagi yang di sini. Ini adalah pangkatnya, kita pangkatkan dengan 1/2. 1 apakah hasilnya sama dengan negatif 2? Di sini error juga. Inilah yang akan kita lihat bagaimana, karena seakan-akan kalau seperti dulu pangkatnya diperkalikan. Kalau kita tidak mengetahui apa persyaratannya di bawah yang seharusnya. Tapi kalau seperti ini, kalau begitu bagaimana? Kita bisa dengan kalkulator ini kita menggunakan katakanlah eksplorasi. Kita ambil menu 9 ya. Ya. Fx sama dengan akar dari X kuadrat. Oke, ini X-nya kita abaikan. Kita start dari negatif 2 sampai dengan 5, oke. Step 1. Kalau X-nya adalah negatif 2, tetap 2. X-nya negatif 1, 1, 0, 1, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini. Seperti inilah hasilnya untuk eksplorasi itu. Sehingga ternyata kalau begitu, kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Nilai yang ini, akar dari X kuadrat, bukannya X, tetapi adalah, kita bisa membandingkan adalah nilai mutlak dari X itu sendiri. Katakanlah kalau kita ambil di sini, Fx kita ganti dengan nilai mutlak absolut ABX dari X kuadrat ya. Dari negatif 2 sampai dengan sama, maka hasilnya bagaimana yang di sini? Ini ATS di sini. Nah, ini ada kuadratnya. Saya hilangkan yang kuadratnya di dalam.
ternyata hasilnya sama, maka akar dari X kuadrat itu adalah sama dengan nilai mutlak dari ini tadi, dari X itu sendiri. Ya, karena itu untuk ini tidak bisa kita tulis sama dengan X, tetapi harusnya ditulis sama dengan nilai mutlak dari X itu sendiri. Pak Dengan Gabriel, eksplorasi, iya silakan. kita nanti ada giveaway Pak. Jadi giveaway-nya Jam ada berapa? 2 karena sudah Iya, jam iya. 8.13, 20.13 nanti. Mungkin ada 2, apakah di akhir saja keduanya atau ada di pertengahan? Dan teknisnya nanti saya serahkan kepada Bapak ya. Di akhir saja barangkali ya, atau setengah, kita mulai dari setengah 9. Oh iya, boleh Pak. Ya, 8.30. Nanti saya dicari yang singkat-singkat sehingga dia bisa menggunakan kalkulatornya itu sendiri. Oke, siap Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Yang ini, oke, terima kasih. Kita lanjut untuk ke bawah. Pembagian bersisa kadang-kadang yang seperti dikatakan tadi, berapa sisanya seperti soal yang pertama tadi, ya kadang-kadang suatu bilangan tertentu dibagi dengan suatu bilangan tertentu, ya kita dengan menggunakan kalkulator ini, kita akan dapatkan seperti ini. Misalnya 54 itu dibagi oleh, saya hapus dulu ini, maaf. Kita kembali ke menu 1, dihapus, misalnya 54, dibagi dengan 7. Dapat berapa ini? Ya. Kalkulator kita dapat 54 per 7 sama saja, tapi kita ingin mencari berapa hasilnya dan berapa sisanya. Kita kan bisa menggunakan tanda ini tadi, pecahan yang campuran, shift, SD ini tadi, 7, 5 per 7. Jadi dapat 7 dengan sisa adalah karena kita dapat menggunakan pecahan campuran. Ya ini banyak kadang-kadang juga dalam penggunaan pembagian sisa berapa sisanya yang dicari dan seterusnya. Itu dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari kadang-kadang hal seperti itu, berapa sisanya dan untuk mencukupkan itu harus ditambah berapa atau dikurangi berapa dan seterusnya. Sama seperti yang bus tadi itu dibagi dengan kalkulator yang biasa dapat pecahan desimal. 40 dibagi dengan 12 itu didapat seperti ini, yang diambil 3,333, sehingga kalau dibulatkan ini akan dapat bulatkan 3. Bagaimana yang sisanya? Sisanya itu berapa orang? Tentu saja harusnya dicari dan seperti ini. 3 dengan sisa 1 orang. Ya 1 orang, walaupun cuma 1 orang maka harus tetap disiapkan 1 bus juga. Oke, dan seterusnya itu untuk pembagian bersisa. Kemudian saya lanjutkan dengan untuk yang berikutnya di PowerPoint berikutnya. N bilangan bulat, maka nilai dari 2 pangkat N tambah 2 dan seterusnya. Ini untuk menelusuri ini, ya kita harus menggunakan bagaimana dengan menggunakan kalkulator. Ya kalau kita menggunakan kalkulator, bisa saja kita langsung. Tapi bisa juga kita menggunakan suatu eksplorasi tertentu. Bagaimana menggunakan eksplorasi? Bisa kita menggunakan fungsi, nilai fungsi juga tadi. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai X seperti ini, nilai fungsi modelnya 9, Fx sama dengan 2 pangkat X tambah 2 dikali dengan 6 pangkat X kurang 4 penyebutnya adalah 12
pangkat N kurang 1, X kurang 1. Untuk seperti ini, kalau kita lakukan eksplorasi, misalnya kita mulai start dari 1 sampai 5 saja dulu, maka hasilnya adalah loh ini, sama semua. Sama semua hasilnya ya. Kalau kita lihat dalam bentuk pecahan biasa, ternyata hasilnya adalah sepertujuh. Ya ini sepertujuh. Kalau kita lihat tertutup ya ini di emulatornya. Saya ambil dulu PowerPoint-nya. Ya ini super kita dapatkan tadi adalah super 27 ini tadi. Berarti jawabannya adalah jawaban A dengan menggunakan eksplorasi yang tadi. Per 27. Kemudian soal yang lainnya lagi kita bisa lihat contoh-contoh yang lain. Ini bentuk penggunaan ini, nilai dari ini satu per ini semuanya tadi tidak pernah dan seterusnya. Kalau kita lihat, kalau diselesaikan ini tidak jadi masalah karena ini dengan ini bisa 1 kurang 2, ini dengan ini adalah 2 kurang 3, ini dengan ini perkalikan adalah 3 kurang 8 dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil. Bisa secara langsung, bisa juga dengan menggunakan eksplorasi. Eksplorasi bisa kita menggunakan fungsi atau kita menggunakan answer dan seterusnya. Ya, kita coba yang jadi sini. Jadi ini tadi sebenarnya bisa kita menggunakan ya. Akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya itu sama dengan berapa. Itu ini kita bisa menggunakan, bisa langsung, ya, tapi lama juga. Tapi bisa juga kita menggunakan answer. Akar 6 tambah akar 6, misalnya di sini. Kalau langsung berarti kita tuliskan, tapi panjang, cukup panjang, dan mungkin kita tidak sampai ke hasil yang terakhir. Ya, kalau kita menggunakan answer, biasanya pakai seperti ini, akar 6. Hapus dulu. Kita ke menu 1. Akar 6. Itu hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan lagi, kita akarkan lagi, akar dari 6 tambah ini ya. Kita kerja mundur dari kanan ke kiri. Kita ambil lagi akar dari 6 tambah answernya tadi. Karena answer tadi adalah akar 6, jadi hasilnya adalah ini. Kita teruskan eksplorasi lagi. Tinggal klik tanda sama dengan, terus lagi, terus sampai tidak berubah lagi, sampai berhenti, dan ternyata hasilnya adalah 3. Nah, ini dan seterusnya sini tadi, kita menggunakan eksplorasi dengan menggunakan answer tadi, dengan hanya menekan tombol-tombol ini tadi. Kalau dituliskan langsung, ya biasanya ya agak banyak. Ya, karena kalau kita tuliskan langsung, kalkulator kita bisa. Kalkulator ini bisa, tapi kita akan tuliskan akar 6. Kemudian terus ke sini lagi, ditambah dengan akar lagi ya, akar salah ini. Akar 6. Kemudian sebelumnya ini tadi diambil lagi di sini
tambah ya, akar 6 ya, tadi harusnya ada tambahnya. Di sini ada tambah, kemudian sebelumnya harus akar 6. Yang 6 yang di belakangnya tadi mestinya sudah harus dihapus. Kemudian ditulis lagi di sini tambah, jadi di sini masih ada akarnya, tambah lagi dan seterusnya. Ini agak repot juga atau terlalu banyak untuk dituliskan. Maka yang gampangnya tadi kita menggunakan answer tadi. Ya. Jadi answer tadi kalau saya ini akar 6 ini sama dengan muncul nilainya. Nilainya itu ada di answer. Answer ini sama saja dengan akar 6. Jadi untuk seterusnya kita tinggal menggunakan akar dari 6 tambah answer lagi. Hasilnya berapa? Kemudian akar 6 tambah answer lagi hasilnya berapa? Itu kita tinggal klik tanda sama dengan ini seterusnya ini. Ya. Oke, contoh yang lain untuk eksplorasi ini. 1 kurang, ini kita bisa menggunakan, saya mohon maaf, I-nya ini di kalkulator kita ternyata tidak ada ya. Ini saya masih ingat dulu kalkulator yang 991 ID plus itu. Ini kita bisa menggunakan answer lagi. Seperti di sini, 1 kurang 1/4, itu bisa langsung diperkalikan ini semuanya. Kali 1 kurang 1/5, kali 1 kurang 1/6, dan seterusnya dikali dengan 1 kurang 1/100 di situ. Kalikan seterusnya. Itu bisa kita menggunakan answer, tapi harus kalikan 1/1 dan seterusnya. Ini kan sama saja dengan 1, saya maaf di sini saya besar dulu. Sama saja 1 kurang 1/4, 1 kurang 1/5 sampai dengan 1 kurang 1/100. Atau bisa kita lihat di sini, ini kan sama saja sebenarnya dengan kalau kita selesaikan secara langsung. 3/4 kali 4/5 kali 5/6, ini habis semuanya. Yang penyebutnya sisa yang terakhir di sini adalah 1, yang di sini adalah per 100. Sehingga kalau kita menggunakan eksplorasi, bisa juga menggunakan ini tadi, 1 kurang 1/4, atau kalau dikalikan langsung 3/4. Nah, 3/4, 3/4 saja boleh, sama dengan ini lagi dikalikan dengan 4/5, 4/5, ini sama dengan dikalikan lagi, answernya ini dikalikan lagi dengan 5/6, kemudian dikalikan lagi dengan 6/7, 6/7, nanti dan seterusnya kita menggunakan answer yang di sini tadi, maka kita akan dapatkan terakhir itu sama dengan 1 per ini tadi semua. Ya, dan seterusnya ini kita bisa menggunakan answer ini. Atau kita bisa setel dengan menggunakan rumus fungsi juga, tidak apa-apa. Kemudian untuk yang hal berikutnya ini sedikit lagi kita masuk ke quiz. Sama saja dengan tadi, Pi-nya juga tidak ada, karena Pi di kalkulator kita ini tidak ada. Dengan answer hampir sama caranya. Kemudian ini. Satu tambah 1 kali 3 tambah 1 per 3 kali 5 tambah 1 per 5 kali 7 dan seterusnya. Ini kita menggunakan eksplorasi, bisa dengan spreadsheet, bisa juga dengan menggunakan sigma. Nah, kemudian yang saya ingin tampilkan juga pada kalkulator kita ini juga menu-menu yang kita perlu tahu. Ada calculate,
ada untuk bilangan kompleks, karena di SMA juga sudah tidak ada ya. Ada untuk matriks, ada untuk vektor, ada statistik, banyak yang statistika untuk numerasi tadi, sama dengan ini statistik. Ada spreadsheet, ya kita gunakan di sini sebagai cara-cara untuk menghitung, bisa untuk statistik juga. Ada tabel tadi sudah ada 2 fungsi, kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan juga. Ada perbandingan, yang terakhir adalah perbandingan. Yang perbandingan ini kita bisa menggunakan perbandingan A banding B sama dengan X banding B, A banding B sama dengan J berbanding X. Untuk mencari nilai X, kalau perbandingannya seperti ini, bisa kita gunakan untuk ini. Misalnya saja kalau kita mengambil, kita pilih nomor 1, misalnya 5 berbanding 8 sama dengan X berbanding 16. Berapakah nilai X-nya? Ya, tentu di sini X-nya sama dengan berapa? X. Satu kali lagi tanda sama dengan X-nya sama dengan 10. Dan seterusnya ini untuk ini yang kadang-kadang kita tidak, itu jarang kita pakai untuk ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya cukup sampai di sini dulu. Baik. Silakan Ibu Sri, silakan. Ya, baik Pak Jadir, terima kasih atas paparannya. Mungkin kita bisa masuk ke giveaway dulu Pak. Masuk dulu di situ. Oke, untuk Iya. masuk di situ. Ya, yang gampang dulu ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Silakan, mungkin ini paling lama 1 menit, setengah menit barangkali bisa ini. Kalau gunakan kalkulator kita tadi, GlassFish, kalau tidak ya terpaksa hitung sendiri. Akar 7, perkalian berarti kan? Akar 7, dan seterusnya. Bagaimana kita tunggu, sambil menunggu jawabannya siapa mungkin bagaimana Ini teknisnya di jawab. Kita ya, bisa melalui kolom chat atau pakai kolom chat kolom chat saja atau ya boleh juga ya kolom chat nanti dijelaskan barangkali ya bagaimana cara mendapatkannya, atau kolom chat juga boleh saja. Langsung ke jawabannya ya, terakhir. Ini sudah Ya. ada 2 Pak yang jawab. Yohanes Krisdian dengan Ibu Rinalna, Ibu atau Bapak ini? Bapak Rinal ya. Itu jawab 7 orang ini Pak yang menjawab. 7 lain. Bapak dan Ibu yang peserta isikan di kolom chat untuk all panelis ya, jangan ke host ya. Sip. Benar. Iya, karena yang pertama jawab benar itu yang dapat ya. Iya Pak. Iya. Yang langsung ke kolom chat untuk melalui all panelis itu ada Pak Yohana Krisdian Pak. Iya. Berapa jawabannya? Pak Wahyu Kuncoro juga jawab 7. Tapi yang pertama menjawab mungkin yang akan menjelaskan ya Pak. Kalau sama ya yang pertama menjawab. Ini ada 3 orang menjawab. Tapi dan seterusnya ini ya, akar 7, akarkan semua ini. Ya, akar 7. Itu sampai Jadi tabel berbeda. Pak Jadir. Iya, sampai tak berhingga. Oke. Silakan. Sudah ada 4 Pak yang menjawab. Sudah ada 4, sama semuanya ya? Berbeda sama Ibu Siti Malika 5,4 Iya, itu berapa? 5,4. 5,4 yang pertama. Yang pertama 7, Ya. yang kedua 7, yang ketiga 7,
Yang keempat Ya. 5,4. Belum ada lagi yang lain? Belum sepertinya Pak. Yang ke all panelis nih baru 4 orang. Bagaimana Pak? Kita mintakan yang ini. Nah, belum ada yang benar itu? Ayo Bapak dan Ibu, karena belum ada yang benar. Kita masih tunggu jawabannya. 18,52 Pak. Masih belum Ada benar. Pak Yusmadi dari Lok Sumawe Aceh. 18,52. Belum benar ternyata. Iya, kalau ya, yang punya kalkulator atau emulatornya di situ kan langsung bisa, silakan. 5,5 Pak. Belum, Ayo Bu Siti Malika, belum, masih belum. masih belum. Pak Abdul Hamid 18,5. Oh gitu ya. Sudah berapa ini? Pak Yohana masih menanyakan Pak. Masih 7 yang tadi ya? jawabannya. Oh ada 7 lagi ya. Saya tunggu dulu 7. salah tadi. Karena saya Belum ada yang benar Pak. belum. Bapak Ibu masih belum. Itu sampai tarif terhingga ya. Tadi barangkali itu ada yang hanya berapa kali itu. Iya. Yang pertama tadi dapat berapa? 7 Pak. Yang pertama 7, 7. yang kedua 7, iya, yang ketiga 7. Oke, ternyata ya. Oke, saya salah tadi. Yang pertama sudah betul. Berarti Pak Yohanes ya. Pak Yohanes Pak. Pak Yohanes Krisdian. Oke. Iya. Oke, itu sudah benar itu. Saya yang salah tulisnya tadi. Jadi yang benar adalah 7. Kalau kita lihat di situ, saya hanya lihat 7-nya ada semuanya. Akar 7 saya ya sama dengan, kemudian akar kalau kita pakai ini 7 answer ya, dan seterusnya. Kalau ini ditekan terus dan seterusnya, ini kita akan dapatkan yang terakhir 7. Ini terus ini sudah dia akan mendekati 7 untuk semuanya, dan terakhir kalau sudah semakin banyak hasilnya adalah 7. Jadi Pak Yohanes yang dapat di poinnya untuk yang soal ini. Oke. Iya. Berarti Pak Yohanes, Yohana, Bapak atau Ibu ini? Pak Yohana Rusdi ya?
Setuju ya? Ibu, oke, Ibu Yohana Krisdian, selamat, itu udah berhasil. Yang pertama kali tadi Pak. Iya. Oke, siap. Silakan nanti Iya. disampaikan alamatnya ya Bapak, ya Ibu, untuk mendapatkan giveaway pertama dari Casio. Iya. Baik, selamat kepada Ibu Yohana Krisdian. Bu Yohana Krisdian, kami sudah mengirimkan private chat kepada Ibu Yohana berisikan data diri. Silakan diisikan nama, nomor HP sampai dengan kode pos. Bisa dikirimkan private chat kepada host ya, atau kepada all panelis nggak apa-apa. Silakan Bu Yohana, sekali lagi selamat ya. Giveaway nanti akan terkirim ke Ibu, tapi mohon bersabar karena pandemi biasanya terkirimnya tidak langsung, agak lama lah nunggunya biar ada penasarannya. Itu ya, selamat Bu Yohana, segera diisikan data dirinya. Lanjut Pak Jadir. Oke. Bagaimana untuk yang ini, ada pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya? Sebelum kita atau langsung diberikan event yang kedua ya? Gimana? Langsung yang kedua? Silakan Bapak. Oke, kalau kita langsung yang kedua, ya ini juga yang sederhana. Pak, kita silakan Pak. Ya, saya ambil dari download di salah satu soal, contoh soal untuk AKM ini. Ini terbaca soalnya. Jelas Pak? Pak, jelas ya? Sudah jelas. Oke. Ini nanti diharapkan ada yang apa ya? Yang menuliskan alasannya, gimana cara untuk menghitungnya. Yang ditanyakan atau kita ulangi saja supaya satu jawaban saja, yaitu tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah, ya, tingginya di sini kan berarti dihitung dari dasar ini sampai di puncak ya, untuk perhitungannya, karena ini kan dalam jarak jauh. Belum ada yang jawab? Ada Pak? Masih Bu Yohana sih. Iya, kita tunggu. Bentar. Kita tunggu yang lain bentar ya Pak. Jangan Bu Yohana tinggal mengisikan data diri aja, dikirimkan ke host atau ke all panelis tuh. Silakan diisikan nama. Bu Yohana semangat Pak. Untuk apa teman-teman yang lain? Oke. Iya. Ini ada Pak, ada Pak Sabudin.
Iya, Pak Sabudin Pak berapa? Sabudin 2.450 meter. 2.450. Masih belum. Ya, dihitung saja dari dasar ya, dari dasar tanah atau dari dasar laut. Dasar laut barangkali ini ya. Ketinggian letusan awan panas gunung itu. Ada Pak dari Pak Rinal itu 1.685. Masih belum. Pak Yusmedi 7.380. Oke, dihitung dari bawah ya. Atau kita minta Pak Yusmedi Pak untuk menjelaskan. Jelaskan bagaimana caranya. Siapa Ibu? Pak Yusmadi Pak. Pak Yusmadi. Baik, sebentar. Pak Yusmadi. Iya Pak. Pak Yusmadi. Sebentar saya cari ya. Pak Yusmadi. Pak Yusmadi SPD ya? Iya Pak. Silakan Pak Yusmadi. Aduh. Oh ya, kalau saya ini langsung aja ya. Ya. Saya 2.460 kali 3 aja. 2.460 saja. Kali 3. Iya. Dari mana dapat Jadi begitu. Ambil dari sini kan karena 3 nilai akarnya 3, berarti saya anggap 3 kali dari 2.460. Iya, itulah dari mana didapatkan 3 kalinya? 3-nya itu. Dari nilai akar 3 di sini. Jadi ada nilai akar 3, gitu saya cari secara ini aja. Nilai akar 3 itu. Iya. Siapa tahu ada yang punya alasan bagus. Yang lain silakan. Menurut Pak Yusmadi bagaimana tadi Kak? Dikalikan akar 3 atau bagaimana? 2.460 kali 3. Dikali 3. Ya. Oke, yang lain tidak ada ya? Kalau tidak ada yang lain ya? Ada Pak Joko Pak. Sama? Pak Joko Alasannya gimana? Hartono sama 7.380. Oke. Alasannya mungkin boleh dihubungi. Saya coba buka. Saya buka mikrofonnya siapa? Pak Joko Hartono Pak. Pak Joko, baik. Pak Joko Hartono. Silakan dicoba Pak Joko Hartono. Silakan. Yes. Itu saya dapatkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya dapatkan dari tangan 30 derajat itu paper X, sehingga jaraknya itu pengamat terdapat 2.460. Kemudian untuk menentukan ketinggiannya saya menggunakan tangan 60. Sehingga ketemu itu tinggi gunung plus tinggi apa itu? Saya dapatkan itu akar 3 sama dengan tangan itu 240 akar 3, sehingga ketemu 240 akar 3 kali akar 3. Oke.
benar Pak, kalau kita ambil secara isi itu, jawabannya adalah 7.380. Sebenarnya kalau kita menggunakan kalkulator bisa kita langsung ini di perbandingan. Kita bisa melihat di sini untuk membandingkan karena kita menghitung tingginya di sini kan berarti kita gunakan tangens ya. Seperti yang Bapak hitung tadi itu. Sehingga kalau kita bisa melihat ini tingginya, iya. Sehingga kalau kita pembagian di sini, nomor 1 kita pilih, itu adalah ABC kan ada lagi. Iya, 2460. Lain. Iya, 2460 berbanding tangens ya, tangens 30 tadi Pak ya? Iya, seperangkat 3. Iya, tangens 30 sama dengan X berbanding tangens 60 ya? 60 Pak. 60. Jadi ini hasilnya sama dengan X yang ditanyakan ini. X sama dengan 7380. Betul Pak. Selamat untuk dapat. Selamat untuk Pak siapa Pak Jadir jadinya? Pak Joko. Pak Joko. Yang penjelasannya tadi benar itu yang pakai sinus tangens pakai tangens itu tadi. Yang kedua. Baik. Pak Joko, Pak. Baik, Pak Joko, selamat. Untuk siapa yang tadi yang sebelumnya, mohon maaf Bapak, menurut pemateri kita malam hari ini belum memenuhi syarat, jadi kita coba minggu depan ya Pak, insya Allah ada lagi giveaway kok Pak. Insya Allah, karena tadi artinya diminta dengan alasannya bagaimana ya? Betul. Soal ini bukan ya, bukan seandainya pilihan ganda. Oke, langsung saja, tetapi karena alasannya langsung saja dikali 3, 3-nya itu dari mana? Hanya akar 3 ya. Baik, Pak Yusmadi. Begitu ya Pak Yusmadi ya. Aman Pak ya Pak Yusmadi ya. Pak ya. Yusmadi dari Lok Sumawe nih. Lok Sumawe. Ya Pak Yusmadi, selamat Pak Yusmadi. Nanti kita coba di minggu depan insya Allah. Berarti selamat untuk Pak Joko, betul ya? Pak Joko Hartono ya? Iya benar. Baik, Pak Joko Hartono, kami mengirimkan private chat kepada Bapak untuk diisi diisi data-data diri yang bisa kami ambil untuk bisa dikirimkan giveaway ke alamat Bapak. Terima kasih dan selamat. Selanjutnya Pak Jadir dan Bu Siti. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pak Jadir, kita lanjut. Silakan. Kalau ada pertanyaan saja, materinya saya kira sudah sampai ke situ saja. Oke, baik Pak. Waktunya juga tinggal 10 bisa menit. kita ambil yang lainnya sama dengan ini tadi yang tadi itu yang eksplorasi itu tadi sama saja dengan kalau ini kan perkalian, kalau yang ini penjumlahan. Ya, tapi saya tidak. Mungkin ada karena ini kan memang yang teman-teman yang sudah tahu tentang ini tadi, itu memang kita tidak banyak menggunakan perhitungan-perhitungan, hanya penggunaan kalkulator ini tadi. Itulah latihan-latihan yang yang digunakan untuk melancarkan saja keterampilan menghitung, karena itu keterampilan dalam hasil hitung yang perlu dipakai di situ. Keterampilan bagaimana mengenai hasil terakhir itu dan bagaimana yang tadi adalah dari bahasanya peristiwa-peristiwa itu dimodelkan ke dalam model matematika sehingga kita bisa menyelesaikannya secara matematik. Dan yang kita pakai di sini adalah bukan matematika secara keseluruhan karena literasi numerasi hanya lebih banyak ke bilangan-bilangan sendiri dan itu yang sederhana semuanya. Tidak perlu yang rumit-rumit, kecuali kalau kita sudah masuk pada soal-soal untuk bisa itu sendiri, itu yang barangkali cukup juga, sehingga selalu eksplorasi yang dipakai dalam pembelajaran. Karena itu keunggulan kalkulator kita adalah pada pembelajarannya untuk melatih keterampilan-keterampilan dan kita akan ke eksplorasi untuk menemukan sendiri. Ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan
Masih ada waktu sedikit. Baik Pak, waktunya tinggal 8 menit lagi. Bapak Ibu yang kami hormati peserta LCSC 71, sambil mengingatkan bahwa link evaluasi sudah dikirim oleh pihak Casio untuk bisa menerbitkan sertifikat. Bapak Ibu bisa mengisikan link absensi dan evaluasi. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu masih diberikan waktu untuk menanyakan materi yang sangat menarik ini melalui kolom chat atau raise hand. Mungkin melalui kolom chat saja Bapak Ibu. Iya, silakan. Akan ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada sedikit waktu. Nanti juga ada sesi dari tim Masih ada Casio. waktu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa mengisikan pertanyaan di kolom chat atau bisa juga raise hand untuk bisa kami unmute sehingga bisa bertanya langsung kepada pemateri kita pada malam hari ini. Untuk Pak Joko, kami tunggu data dirinya, sudah kami kirimkan melalui private chat. Tadi ada yang bertanya di bagian Q&A, bagaimana caranya kita mendownload emulator. Mendownload emulator, Bapak Ibu bisa masuk ke edu.casio.com, edu.casio.com, atau saya kirimkan di link chat saja kalau Bapak dan Ibu menginginkan untuk mendownload emulatornya. Saya kirimkan ke Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu bisa mendownload emulator seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Itu akan sangat membantu Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran. Kalkulatornya Classwiz bisa muncul di komputer secara langsung, secara real, jadi akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Pilih nanti untuk yang FX99EX. Link presensi sudah kami kirimkan lagi ya Bapak dan Ibu. Oke. Kami kirimkan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menginginkan sertifikat untuk sesi ke-71 ini, saya kirimkan di bagian chat. Silakan Bapak dan Ibu bisa isikan untuk bisa Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat dari Casio untuk sesi kali ini. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Joko sudah mengirimkan data dirinya. Kami copy. Ada yang ingin resen Bapak dan Ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kami coba berikan waktu kepada tim Casio. Pak Arfan, cek. Iya. Pak Arfan. Siap, Pak Arfan, kami jadikan presenter atau kami kami berikan waktu untuk closing statement sebentar untuk Pak Jadir. Silakan Pak Jadir untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Setelah itu Pak Arfan siap untuk presentasi. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih pada teman-teman semua bahwa untuk literasi numerasi kita tidak terlalu banyak menggunakan kemampuan kita dalam matematika. Nah, numerasi sendiri adalah bagian dari matematika, dan numerasi itu dibutuhkan juga di dalam matematika, walaupun pembelajaran matematika tidak semuanya diperlukan dalam numerasi itu sendiri. Nah, dalam penggunaan-penggunaan ini, perhitungan-perhitungan dalam literasi numerasi tidak terlalu sulit, hanya saja kita tinggal melihat banyak pola-pola yang biasa kita pelajari di dalam matematika. Kemudian pola-pola itu kita terapkan supaya kita bisa menjawab langsung, atau kita menginterpretasi hasil-hasil atau
fenomena-fenomena yang terjadi di alam ataupun informasi-informasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang banyak bersangkut paut dengan bilangan. Karena itu perlu kita terampil di dalam penggunaannya, bagaimana memaknai, bagaimana menghitungnya yang sederhana, bagaimana penggunaan bilangan, penggunaan operasi hitung, dan sifat-sifat dari operasi hitung itu sendiri. Dan di sini yang banyak kita gunakan adalah bilangan, operasi hitung, kemudian statistika dan peluang, geometri dan pengukuran. Itu tidak banyak yang kita pakai di dalam atau dari matematika itu sendiri. Nah, sehingga penggunaan kalkulator itu perlu kita milih kalkulator mana yang tepat atau yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam perhitungan-perhitungan yang juga sederhana, dan kita pakai kalkulator ini untuk melakukan estimasi dalam pembelajaran-pembelajaran. Sehingga pola-pola tertentu kita sudah bisa dapat menyelesaikannya atau menebaknya secara langsung karena ada pola-pola tertentu yang kita gunakan. Ya, saya kira itu yang saya bisa simpulkan dari apa yang saya paparkan pada malam hari ini. Pak Mufid, terima kasih pada teman-teman semuanya. Ibu Sri, saya kira cukup sampai sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Jadir atas semua ilmunya. Terima kasih karena sudah memberikan ilmu yang luar biasa malam ini. Pak Mufid, saya selaku moderator terima kasih. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, dan pada Bapak dan Ibu peserta jangan lupa untuk mengisikan absensinya sehingga bisa diterbitkan e-sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jadir, kepada Bu Sri Astuti yang sudah memandu jalannya acara pada LCC seri ke-71 ini. Sesi selanjutnya adalah paparan dari Pak Arfansyah dari tim Casio. Disilakan kepada Pak Arfansyah, presenter kami berikan ke Bapak. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelum ini buat Bapak host Mufid yang telah kasih kesempatan buat saya untuk memberi informasi mengenai produk Casio itu sendiri. Perkenalkan, saya Arfan, saya dari PT Asaba, mewakili PT Asaba yang sebagai distributor resmi Casio di Indonesia. Terima kasih juga buat Pak Moderator, Ibu Moderator, maaf. Terima kasih buat Bapak Dr. Jadir yang telah memaparkan kelas ini sendiri dengan begitu luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Arfan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selamat malam juga buat Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Salam sehat buat semua. Kondisi sekarang kita harus benar-benar prihatin, Pak. Jangan sampai kita tetap misalkan prokes lah. Oke, mempersingkat waktu, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk memberi informasi mengenai produk Casio ini sendiri, yaitu Plastis FX991EX. Nah, terlihat ya Pak di display. Nah, di sini produk Casio itu sendiri. Belum share screen nih. Oke, Pak, siap. Oke, jalan Pak. Belum Pak. Oke, sudah nampak di kami. Oke. Ini produk kita FX991X Plastis yang tadi telah dipaparkan di pas oleh Bapak Jadir. Kemudian kita ada dari segi fisik kita ada dua warna, satu warna hitam dan satu lagi kita punya warna pink. Nah, ini kebetulan pink ini kita keluar
produk terbaru khusus buat kaum perempuan, mungkin ibu-ibu yang lebih senang warna pink. Terlihat ya Bapak Ibu, pink ya. Oke, terus kemudian Pak Arfan kayaknya tidak share itu deh, share screen deh, share konten deh kayaknya nih. Oke, sebentar, cuma di stop sharing dulu aja kali Pak. yes. Sudah Pak Arfan aman. Ya, sebentar Pak. Share. Oke. Nah, ini keluar Pak. Masih loading. Aman, lanjut Pak. Ya, oke. Kemudian untuk saat ini kebetulan kita lagi keluarkan promo untuk Bapak dan Ibu guru. Kita di press list kita harganya 480, kita memberikan harga spesial yaitu hanya 288.000 per unit. Nah, untuk harga itu sendiri 288 kita sampaikan ini untuk Bapak dan Ibu guru, karena di luar itu kita tidak memberikan harga ini gitu. Dan kalau seandainya Ibu Bapak guru untuk berminat memiliki unit ini bisa menghubungi saya. Sebentar, saya ini kelihatan Pak? Apa? Belum ya Pak? Lepas lagi Pak. Masih belum, Pak. Belum ya. Oke. Jadi harganya 288.000. Dapat menghubungi saya di nomor 08 111 865 555. Nah, untuk hal ini saya bisa dihubungi kapan saja, anytime, ide perlunya kapan bisa hubungi saya. Baik Pak, terima kasih. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat apabila Ibu ingin memiliki kalkulator Klaswis 9,1X ini. Baik, saya kembalikan ke Pak Mufti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Arfan yang telah memberikan informasi untuk kami semua tentang produk Casio Klaswis yang kita pakai pada sesi LCC sampai dengan ke-70 ini. Terima kasih Pak Arfan, terima kasih Pak Jadir, terima kasih Bu Sri, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah senantiasa belajar bersama. Masih ada 57 orang sampai dengan saat ini, jadi terima kasih kepada kawan-kawan semua. Insya Allah minggu depan di bulan Februari, berarti minggu pertama kita akan masuk sesi baru, sesi awal. Seperti biasa kalau minggu awal berarti pematerinya adalah pemateri expert, materinya materi secara umum. Jadi akan ada pemateri yang luar biasa di minggu awal bulan. Di minggu pertama kita akan ketemu lagi insya Allah di Selasa minggu depan. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, kurangnya mau dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan bisa dimanfaatkan. Semoga kita senantiasa disehatkan, senantiasa diberi kesempatan dan selalu diberi kuasa untuk senantiasa mengaktualisasi diri. Saya cukupkan untuk kali ini. Dinasiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisikan untuk link evaluasi untuk kawan-kawan bisa mengisikan sertifikat untuk sesi kali ini. Link akan